Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kami telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yang terdiri dari Jevin Tantono, Harti Setiawan, itu saya, Irian Fiorentinogo, Jackie, dan Ken. Untuk daftar isinya, kami terdiri dari latar belakang, landasan teori, dan pembahasan. Untuk bagian pertama yaitu latar belakang. Apa itu Smart City? Konsep Smart City itu merupakan konsep yang mengatur suatu tatanan kota agar berperan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi secara cepat, tepat, dan real time. Itu menurut Hasibuan dan Sulaiman pada tahun 2019. Nah, untuk rumusan masalah yang telah kami dapatkan, yang pertama itu bagaimana penerapan konsep Smart City dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep Smart City ini? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan konsep Smart City? Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan konsep Smart City dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat? 2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep Smart City? 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan konsep Smart City? Selanjutnya itu adalah tujuan. Tujuan yang dilakukan adalah untuk mengetahui penerapan konsep Smart City. Kedua, memberikan solusi ke berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan Smart City. Ketiga, itu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat membantu dalam keberhasilan penerapan konsep Smart City. Berikut adalah data dan penjelasan lokasi Smart City. Untuk lokasi itu berada di asrama Universitas Internasional Batam. Untuk alamatnya itu Balai Seladi, Jalan Gajah Mada, Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan kode pos 29426. Permasalahan yang dihadapi wilayah tersebut. Beberapa lampu atau pintu di sana masih menggunakan cara manual daripada menggunakan sensor untuk mengaktifkan secara otomatis. Tujuan dari proyek Smart City di lokasi tersebut. Beberapa lampu atau pintu di sana masih menggunakan cara manual daripada menggunakan sensor untuk mengaktifkan secara otomatis. Bab 2 landasan teori. Penjelasan teori berdasarkan proyek Smart City yang pertama itu yaitu microcontroller. Microcontroller ini merupakan salah satu chip yang berwarna hitam ini yang memiliki beberapa input dan output digital serta analog, memori, dan komunikasi serial. Komunikasi serial ini adalah serial begin 9600. Nah, microcontroller ini dapat dikatakan sebagai otak dari Arduino yang bekerja untuk mengeksekusi perintah yang telah ditentukan dalam sketch. Selanjutnya, Arduino Uno sendiri. Arduino Uno ini merupakan papan elektronik yang mengandung chip microcontroller Amiga 328 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, memiliki 14 pin digital input atau output. Selanjutnya, LED, LDR, dan LCD. LED ini merupakan komponen yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Yang kedua ini adalah LDR. LDR ini merupakan fotoresistor, merupakan salah satu jenis sensor yang bekerja berdasarkan tingkat intensitas cahaya yang diterimanya. Jadi itu bergantung pada terang atau redupnya cahaya yang diterimanya. Nah, sifatnya itu sama dengan resistor, hanya nilai resistensi dari LDR-nya sendiri yang berubah-ubah. Yang ketiga, LCD. LCD ini adalah Liquid Crystal Display. Ini adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menampilkan karakter seperti huruf, angka, dan lain-lain sebagainya. Biasanya ini dibuat dari kristal air. Selanjutnya adalah servo. Servo ini adalah komponen yang digunakan untuk mengendalikan pergerakan suatu objek dengan presisi. Jadi, di sini ini dapat diposisikan dalam sudut-sudut tertentu, misalnya 0 derajat, 90 derajat, dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu sensor ultrasonic HCSR04. Nah, di sini saya sudah bagikan menjadi 4 poin. Yang pertama itu adalah besaran fisis atau bunyi dapat menjadi besaran listrik atau sebaliknya. Sensor ini bekerja berdasarkan pada prinsip pantulan suatu gelombang suara, sehingga dapat digunakan untuk menafsirkan jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Nah, sensor ultrasonik ini sendiri memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Biasanya digunakan dalam bidang industri, sonar, dan USB. Cara kerja Arduino berdasarkan proyek kami, yaitu Smart Lamp dan Smart Garage Door. Jika sensor cahaya menerima pancaran dari sinar matahari, maka nilai resistansinya akan menurun, membuat tegangan listrik menjadi lebih rendah sehingga menyebabkan lampu di rumah mati atau gelap. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan inputnya dulu. Inputnya itu fotoresistor dan sensor ultrasonik. Yaitu fotoresistor ini adalah RDR yang ini, dan sensor ultrasonik. Dia itu berfungsi sebagai input. Nah, prosesnya, balik lagi ke prosesnya. Jika sensor yang tadi menerima pancaran dari sinar matahari, maka otomatis lampu di rumah mati atau gelap. Nah, outputnya itu adalah LED, LCD, dan servo. LED ini tadi adalah lampunya. Begitu juga dengan sensor ultrasonik. Jika kendaraan memicu sensor ultrasonik, maka sensor akan mengirimkan suara dan menghitung waktu yang dibutuhkan suara untuk kembali setelah memantul dari objek tersebut. Jika sensor mengukur jarak lebih dari 90 cm, maka pintu garasi atau kedua servo yang berada di Arduino ini akan tertutup. Sebaliknya, jika sensor mengukur jarak kurang dari 90 cm, maka pintu garasi atau kedua servo ini akan terbuka. Nama saya Rian Fiorentinogo dari kelompok 1 dengan MPM 2332022 akan menjelasin tentang bab 3 yaitu pembahasan. Yang pertama ada rancangan IA dan navigation website. Di dalam website kita ada terdapat 4 web page yaitu About Us yang menjelasin tentang informasi dari anggota-anggota kelompok kita. Lalu ada service, yaitu servis yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan. Lalu ada produk yang berisi light sensor dan distance sensor yang akan kami tawarkan juga. Serta ada contact us, yaitu alamat untuk mengontak kami. Yang kedua ada tools yang kita gunakan. Kita ada menggunakan 3 tools, yaitu Walkwe. Walkwe kita gunakan untuk mengsimulasikan Arduino secara online. Lalu Wix kita gunakan untuk membuat website. Serta Draw.io kita gunakan untuk membuat flowchart dan IA tadi. Yang ketiga ada sketsa rancangan UI website, yaitu ini adalah sketsa awal yang dibikin oleh Hardi Setiawan dari website yang akan kita bikin. Kita akan melanjutkan websitenya dengan sketsa ini dan memperbaruinya lagi dan memperfectkannya. Selanjutnya ada flowchart design. Ini flowchart dari light sensor dan distance sensor yang akan kita bikin. Saya akan menjelasin tentang light sensor punya. Yang pertama, akan dihidupkan light sensor. Lalu kita akan menanyakan kepada light sensornya apakah sensornya menerima cahaya. Jika tidak, lampu akan hidup. Seperti contohnya pada malam hari. Malam hari kan tidak ada lampu. Maka lampu di dalam rumah akan secara otomatis terhidup agar rumah tidak gelap sekali gitu. Dan jika menerima cahaya atau sudah pagi hari, maka lampu akan mati secara otomatis dan menghemat listrik pada pagi hari. Selanjutnya ada desain peta Smart City. Kita akan bikin 6 ide untuk Smart City, yaitu 3-way traffic light, automatic parking gate, smart street light, smart train barrier, flood detection, and temperature and humidity sensor. Dapat dilihat di sini 3-way traffic light. Saya akan membuka di Arduino untuk mengsimulasikannya. Seperti ini.
Ini bekerja seperti di traffic light di dunia asli dengan ada 3 jalan. Yang selanjutnya ada automatic parking space. Bisa dilihat di sini, jika mobil sudah mendekat, maka parking space-nya akan terbuka sendiri agar mobilnya bisa masuk dan parkir. Dan jika mobilnya sudah menjauh atau sudah tidak terdeteksi lagi, maka sensornya tidak akan mendeteksi mobilnya dan tertutup sendiri. Yang selanjutnya ada smart street light. Smart street light ini akan mendeteksi motion atau pergerakan dari sesuatu. Jika ada sesuatu yang bergerak, maka street light-nya akan terbuka sendiri atau ada mobil. Ada mobil lewat kan ada motion. Jadi lampunya akan terbuka dan jika mobilnya sudah lewat atau tidak terdeteksi mobil lagi, maka lampunya akan tertutup sendiri. Yang selanjutnya ada Smart Train Barrier with Sound. Bisa dilihat di sini. Jika trennya masih jauh, maka barriernya akan terbuka dan mobil bisa lewat. Dan jika trennya sudah mendekat, akan keluar suara dan barriernya akan tertutup, jadi mobil tak boleh lewat. Lalu selanjutnya ada flood detector. Ini akan mendeteksi banjir. Jika kedalaman sudah sangat dalam, maka akan keluar suara berbahaya dan ini akan sangat berbahaya. Lalu selanjutnya ada temperature and humidity sensor. Ini akan mendeteksi kelembapan udara dan berapa panasnya udara di sini. Bisa dilihat di sini akan mendeteksi udara, suhunya dan juga kelembapan udaranya, lalu akan mendapatkan heat index atau kepanasan dari cuaca di daerah smart city tersebut. Begitu saja penjelasan saya tentang bab 3 dan pembahasan tentang produk yang ingin kita bikin. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.